Hello everybody, welcome to Basit Corner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Basit di Basit Corner. Fenomena belakangan ini yang lagi rame banget adalah soal My Pertamina. Semenjak BBM naik beberapa waktu lalu, itu banyak orang-orang yang dari Pertamax itu pindah ke Pertalite karena naiknya itu beda dari waktu-waktu yang sebelum-sebelumnya gitu. Sebelumnya itu orang tuh masih bertahan di Pertamax karena naiknya paling cuma 500 perak, 1000 perak gitu kan. Masih di bawah 1000 lah rata-rata lah. Tapi ini yang beberapa waktu lalu itu Pertamax naiknya bisa sampai 4-5 ribu rupiah. Bahkan di Shell itu super ya kelas gasolinnya, kelas bensinnya yang paling bawah super itu sekarang di harga 17.000 sekian. Makanya jadi sekarang ini orang-orang yang dari sebelumnya pakai Pertamax sekarang pada pindah ke Pertalite karena harganya masih stabil terakhir ini. Makanya dirasa Pertamina ada pergeseran buyer, ada pergeseran customer gitu kan, dari yang Pertamax ke Pertalite. Dan Pertamina merasa BBM bersubsidi itu nggak tepat sasaran. Makanya Pertamina ngerilis aplikasi My Pertamina. Sebenarnya My Pertamina itu udah dibuat dari tahun 2016 atau 2017-an lah. Tapi memang secara mandatori gitu ya, itu baru diberlakuin sekarang-sekarang. And then karena My Pertamina ini mau diberlakukan dengan berbagai ketentuan, maka jadilah polemik di masyarakat. Timbullah di TikTok, timbullah di Instagram yang simpang siur gitu, yang mengakibatkan orang-orang itu jadi jadi paranoid tentang keribetannya lah, tentang pembayaran cashlessnya lah gitu kan. And then banyak tuh yang komentar soal ngejelek-jelekin Pertamina gitu kan. Nah tapi kalau kita boleh mengandai-andai gitu ya, ini kan berdasarkan berita yang tadi masih simpang siur gitu kan, ini kita mengandai-andai aja. Kalau misalkan memang Pertamina memberlakukan My Pertamina mobile apps-nya gitu ya, dengan sesuai dengan yang diberitakan di media-media dan di video-video yang upload soal membahas My Pertamina di akun-akun TikTok. Dan itu kalau misalkan memang sesuai dengan apa yang mereka beritakan gitu ya, menurut gue Pertamina terlalu gegabah. Ini kalau misalkan memang beneran diterapkan mobile apps Pertamina ini memang untuk syarat lu ngisi bensin, syarat lu untuk menggunakan bahan bakar tertentu gitu kan. Ini gue rasa bakal ribet. Kenapa? Karena yang pertama Pertamina ini udah ada di pelosok-pelosok pastinya gitu kan. Udah ada di berbagai daerah, di kota, di kampung, dimanapun. Udah banyak di pelosok-pelosok lah gitu. Dan demografi customernya si Pertamina sudah pasti dari kelas A sampai Z, dari yang emang orang kaya ataupun orang yang miskin, karena memang pasti butuh bahan bakar untuk berkendara gitu kan. Otomatis kalau misalkan memang banyak demografinya gitu ya, banyak pangsa pasarnya gitu kan, mungkin mereka-mereka yang kaya santai karena mereka punya smartphone atau dengan edukasi dan literasi teknologi yang udah dia alami gitu kan. Tapi kalau misalkan ini berbenturan sama masyarakat kelas bawah, jangankan kita ngomongin literasi teknologi, mereka smartphone aja mungkin nggak punya gitu kan. Jangankan handphone Nokia jadul, alat komunikasi aja dia nggak punya. And then bagaimana caranya dia bisa isi bensin? Nah hal itu sebenarnya yang bikin netizen ini rame. Seakan-akan ini ribet nih Pertamina nih, masa mau ngisi bensin doang aja, kita mesti buka aplikasi, nanti kita mesti, bahkan untuk pembayarannya pun disuruh atau dihimbau menggunakan cashless, pakai link aja. Nah itu kan ada 2 kali keribetan gitu kan. At the time ada orang yang pertama nggak punya aplikasinya, and then disuruh download dulu. Pada saat disuruh download udah ngudumel gitu kan. And then ada lagi orang yang memang udah ada aplikasinya tapi dia belum top up ke link aja. Sedangkan dengan berbagai momen, dengan berbagai kondisi, mungkin di ATM dia kosong, mungkin dia cuma pegang cash pada saat itu, tapi diharuskan menggunakan cashless. Gimana? Jadi terlebih di kondisi itu orang tersebut bensinnya udah kedap-kedip. Wah akhirnya makin gedumel gitu kan. Nah maksud gue artinya banyak polemik, banyak momen-momen, banyak kondisi-kondisi manusia ini, masyarakat ini jadi sering ngedumel gitu, jadi sering ngomel dan ngeluh segala macam soal kebijakan mobile apps Pertamina, My Pertamina. Tapi yang tadi gue jelasin itu baru mengandai kalau apa yang dikatakan oleh media-media, apa yang dikatakan oleh influencer atau akun-akun yang upload di TikTok gitu kan, itu benar,
ya pastinya bakal rumit, implementasi bakal kacau gitu. Karena kalau memang itu langsung dirilis gitu kan, artinya kesimpulannya adalah Pertamina ini kurang research, kurang uji coba gitu. Dan kalau memang itu beneran kejadian, Pertamina bisa dikatakan gegabah gitu kan, nggak ada sosialisasinya dulu atau segala macam, tapi itu masih mengandai-andai gitu kan. Dan ada lagi yang rame itu adalah soal orang ngeluhin, kok di pom bensin kita harus ngeluarin handphone untuk nunjukin aplikasi My Pertamina. Kan di pom bensin gak boleh mainin handphone, kan di pom bensin kan gak boleh ada arus sinyal segala macam, nah nanti takut meledak apa segala macam. Nah di internet, di sosial media yang orang ributin salah satunya adalah takut meledak pada saat di pom bensin kalau lu pada semua keluarin HP. Jadi kayak gimana sih Pertamina? Masa dia dibuat kebijakan tapi dia juga yang langgar? Oh gimana nih segala macem? Maksud gue, ya gue nggak tahu ya. Mungkin Pertamina pikir nggak boleh main telepon itu artinya nggak boleh telepon. Mungkin Pertamina pikir telepon itu mengakibatkan arus kencang sehingga ada radiasinya, sehingga sehingga bikin tekanan untuk meledak. Mungkin disangka Pertamina itu. Dan kalau internetan gitu kan, itu kan kalau mobile apps kan pakainya internet gitu kan. Dan kalau internet itu nggak apa-apa. Mungkin menurut Pertamina seperti itu. Yang padahal, tapi gue nggak tahu ya secara teknis ya, apakah memang ada perbedaan frekuensi antara telepon sama internet. Tapi kalau dari segi carrier-nya, kalau dari segi signalnya gitu kan, ya lu bisa lihat sendiri lah. Maksud gue kalau misalkan lu pakai salah satu provider gitu ya, kan cuman ada tulisan 4G doang ya. Dan itu bisa lu pakai telepon dan juga internet. Tapi kalau misalkan lu orang gak punya internet, katakanlah mobile data lu matiin gitu kan, cuman muncul sinyal doang, lu masih bisa telepon. Nah artinya berarti ada dua service di dalam satu sinyal. Nah ini terlalu teknis nih, gue gak tahu juga apakah memang yang dipikir Pertamina memang seperti itu. Kalau mobile apps itu boleh karena beda frekuensi, gue gak tahu. Tapi yang pasti itu yang keluhkan, yang dikomentarin sama netizen bahwa ntar meledak. Kok padahal di stiker lu di pom bensin itu nggak boleh main handphone tuh, kok malah disuruh main handphone? Ya, gua nggak tahu. Tapi itu yang pasti yang dikeluhin sama netizen. Yang padahal sebenarnya kalau menurut gue itu bahasan ngawang-ngawang. Karena kenapa ngawang-ngawang? Karena itu butuh studi lebih lagi. Karena maksud gue mungkin aja memang ada perbedaan antara frekuensi yang tadi gue bilang. Mungkin Pertamina memang udah menghitung itu gitu kan. Kalau internet ya nggak apa-apa, tapi kalau telepon ya jangan, karena beda frekuensi. Gue nggak tahu, artinya masih ngawang-ngawang lah. Tapi yang pasti sebenarnya itu yang ribet adalah implementasi di lapangan soal pemakaian cashless dan soal sosialisasi dan edukasi ke petugas Pertamina. Karena ada teman gue yang sebelum My Pertamina ini rame, dia itu udah pakai, karena memang dia maunya tuh pakai cashless gitu kan. Pada saat temen gue ini menggunakan apps My Pertamina, and then dia ngomong ke petugasnya, bisa nggak pakai My Pertamina untuk pembayaran? And then kata petugasnya, kita nggak pakai itu, kita pakai cash aja mas gitu kan, karena My Pertamina lagi error apa segala macem. And then temen gue ya, berarti memang kesiapan si petugasnya pun juga masih nol gitu, masih nggak ngerti cara penggunaannya juga gitu. Jadi artinya maksud gue artinya harus dua sisi gitu. Implementasi ke masyarakat yang dimana demografinya banyak. Satu sisi lagi harus diedukasi juga ke petugasnya. Ini udah ngerti atau belum? Karena kan dia juga akan menjadi sebagai advisor juga gitu kan. Pastinya pun banyak orang-orang yang nggak tahu cara pemakaian, cara registeringnya, dan kalau misalkan pembayaran cashless link aja, how to top up, pasti ada aja yang nanya kayak gitu kan. Orang-orang stunting pasti itu. Ya maksud gue pasti ada aja pertanyaan-pertanyaan remeh yang ditanyakan ke petugas. Artinya si petugas ini sebagai advisor juga selain menjadi petugas pom bensin. Nah jadi training itu yang harus juga disiapkan sama Pertamina untuk petugas-petugasnya. Ya itu maksud gue statement-statement masih ngandai-ngandai, masih opini-opini lah gitu ya. Berarti kesimpulannya kita untuk ngisi bensin ke Pertamina, ke pom bensin, kita per tanggal 1 Juli udah pakai My Pertamina, apa begitu? Nah jawabannya gue ambil dari Grid Auto. Jadi di situ dia bilang sebenarnya penggunaan My Pertamina itu tujuannya cuman untuk pendataan kendaraan
kendaraan-kendaraan dengan bahan bakar bersubsidi. Atau kalau lu misalkan gak punya smartphone, lu bisa ke warnet atau lu bisa akses browser manapun dengan ketik subsiditepat.mypertamina.id. Lu bisa masuk ke link tersebut untuk registrasi kendaraan lu dan bahan bakar lu. Jadi poinnya adalah polemik-polemik kita ini sebenarnya ini udah ditegaskan juga sama orang Pertamina. Dibilang apps Pertamina ini atau polemik ini sebenarnya tujuannya hanya untuk pendataan aja, pendataan kendaraan dengan bahan bakar tertentu supaya BBM bersubsidi ini tepat sasaran. Sebenarnya tujuannya cuma itu doang. Dan info terakhirnya adalah program ini itu cuma untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Motor enggak. Jadi ente-ente yang bawa motor jangan risau dulu, jangan ngomel dulu. Yang motor enggak, cuman mobil ke atas doang, mobil roda 4 sama roda 8. 4 ke atas lah, 4, 6, 8. Mungkin ada truk-truk yang panjang-panjang. Cuman buat yang itu doang. Dan juga sebenarnya yang mobil pun itu juga enggak diharusin buat nunjukin My Pertamina lu, enggak. Jadi pada saat lu udah registrasi, lu akan dapat hasil QR code-nya untuk lu, khusus buat lu. Jadi QR code unik, QR code gitu ya, itu khusus buat lu doang. Jadi pada saat lu ke Pertamina, entah bagaimana caranya, tapi di situ disebutin, lu bisa print out, and then lu print out QR code-nya, and then lu bisa tunjukin ke petugas untuk di scan, biar bisa nunjukin kendaraan lu dan bahan bakar lu tuh apa. Tapi kenapa kasih contohnya itu print out? Maksud gua kan itu nggak paperless ya, malah jadi boros juga kan. Jadi poinnya lu bisa simpen QR code lu, mungkin itu cuman analogi doang lah. Jadi lu bisa simpen QR code lu, mungkin pada saat lu registrasi, lu bisa screenshot QR code lu orang punya ya kan. Lu habis itu lu screenshot, lu simpan di galeri, dan pada saat lu isi pom bensin, lu tinggal tunjukin aja dari galeri foto lu ke petugasnya untuk di scan. That's it. Atau memang kalau yang mungkin gaptek atau yang memang gak punya smartphone, itu bisa di scan atau di laminating. Lu taruh dompet kek, lu taruh jok motor lu gitu kan, lu tempel lu solatif, bisa. Yang penting roda 4 dan bawa QR code-nya. Jadi yang roda 2 nggak usah ribet, lu orang nggak bakal ditanya. Dan itu cuman untuk yang Pertalit. Gua dapat informasi sih begitu ya. Kalau yang Pertamax itu enggak, santai-santai aja yang Pertamax. Jadi persyaratan tek-tek bengek buat motor itu nggak perlu untuk sekarang. Kalau ke depan gua nggak tahu. Jadi artinya adalah, maksud gue, buat lu yang naik motor terus lu ke pom bensin, gak usah ribet-ribet lu ngeribetin My Pertamina lagi, lu gak usah ngeribet-ribetin soal takut meledak atau apa segala macam. Karena kalau kita mau ke arah sana, pastinya yang harus dipersiapkan tuh banyak banget pak. Nggak cuman sosialisasi soal kebijakannya, tapi juga harus dibarengin sama literasi teknologinya, strata ekonominya. Kenapa strata ekonomi penting? Karena ya itu tadi, karena untuk mencapai ke sana itu ya orang-orang itu juga harus punya perangkatnya juga gitu kan. Perangkat punya sendiri, sehingga pada saat lo punya, lo terbiasa dengan itu, and then pemerintah ngeluarin kebijakan soal digitalisasi, orang-orang udah gak bakal kaget gitu kan. Jadi poinnya adalah My Pertamina nggak berlaku buat motor. My Pertamina hanya ditanya atau pendataan itu hanya untuk roda 4 ke atas, dan yang terpenting lo bawa QR code punya lo, jangan punya orang lain, ntar lo disangka nyolong. Ya udah, segitu dulu video gue kali ini. Kalau misalkan lo suka sama video gue, silahkan di like, dan yang belum subscribe silahkan di subscribe, dan jangan lupa nyalain bel notifikasinya supaya lo bisa dapat video-video terbaru dari gue. Dan segitu dulu aja, see you and ciao everybody.